Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil resum jurnal kami yang berjudul Maqasid Syariah dalam Pengaturan Batas Usia Pernikahan di Indonesia. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan anggota dari kelompok 3. Dimulai dari saya. Nama saya Jasmine Indi Azhara. Nama saya Hana Nurul Imani. Nama saya Hernika Dwi Anilamsari. Nama saya Intan Sari. Nama saya Kavisa Astrella. Nama saya Tus Ada. Pernikahan adalah sesuatu yang krusial dalam Islam. Pernikahan adalah sebagian dari agama. Akan tetapi, Islam tidak membatasi usia pernikahan kecuali akil balik. Berkaitan dengan itu, Indonesia telah mengkaji akan pembatasan usia untuk pernikahan pada pasal 7 ayat 1. Disebutkan bahwa perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 tahun. Akan tetapi, ini dinilai kontroversial, mengingat Islam tidak membatasi usia secara tegas. Untuk itu, ini berkaitan dengan prinsip-prinsip Maqasid Syariah sebagai kerangka konseptual pengembangan hukum keluarga Islam. Dalam hukum Islam, memang tidak ada batasan secara jelas mengenai ketentuan usia perkawinan. Dalam hal ini, kebolehan menikah hanya dilihat pada sampainya seorang pada usia balik dengan ciri fisik tertentu. Di dalam Undang-Undang Perkawinan, dirumuskan untuk para calon suami dan istri memiliki kematangan jiwa dan raga dalam rangka mewujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa berakhir dengan perceraian. Hilda Ventiningrum mengungkapkan bahwa berdasarkan analisis Sadariyah, batas usia nikah menurut ketentuan perundang-undangan Indonesia masih sangat lemah, dikarenakan berpotensi mengundang sisi darurat dalam hal ibu dan anak yang dikandungnya. Kemudian, dari sisi sejarah, Ahmad Masfuful Fuad berkomentar bahwa ketentuan batas usia nikah merupakan implikasi dari sejarah panjang yang terjadi sebelumnya. Moh Nurkolis mengungkapkan bahwa penentuan batas usia perkawinan antara laki-laki dan perempuan dalam sudut pandang Maqasid al-Usroh merupakan sesuatu yang dibenarkan sepanjang ditujukan untuk mewujudkan tujuan daripada perkawinan itu sendiri. Bastomi dalam tulisannya yang mengemukakan bahwa pernikahan dini mengundang banyak permasalahan seperti dampak dari segi ekonomi, psikologi, dan bagi pelakunya, termasuk di dalam pengaruhnya terhadap jumlah angka perceraian di Indonesia. Fitria Olivia mengemukakan bahwa pernikahan di bawah usia yang telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan sesungguhnya masih dapat dilakukan dengan penetapan dispensasi melalui izin pengadilan, dan jika tidak ada dispensasi, maka pernikahan tersebut dapat dicegah atau dibatalkan. Melihat berbagai kajian para ahli sebagaimana dikemukakan di atas, nampaknya kajian mengenai batas usia pernikahan dari sisi konsepsi Maqasid Syariah sebagai kerangka dasar pengembangan hukum Islam masih belum banyak dilakukan. Penentuan batas usia pernikahan telah menjadi materi pembaharuan hukum yang sangat dinamis, tidak hanya di Indonesia, bahkan di negara-negara muslim yang ada di dunia, di antaranya yaitu Mesir, Pakistan, dan Turki. Itu menunjukkan bahwa negara-negara tersebut telah mengadakan pembaharuan terkait dengan batas usia pernikahan, termasuk di Indonesia sebagai negara yang mayoritas warganya adalah umat Islam. Perkembangan pemikiran batas usia pernikahan di Indonesia dilatar belakangi oleh Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang perkawinan. Format unifikasi hukum keluarga Islam di Indonesia sangat dipengaruhi oleh pakar uniformisme yang memang pada saat itu sedang mengalami perkembangan dan telah berhasil mewarnai sejumlah regulasi yang dirumuskan oleh penguasa. Paham ini memandang bahwa mewujudkan suatu aturan yang sejalan dengan segala kepentingan, yaitu pembangunan nasional, masyarakat, dan tantangan modernisasi adalah suatu kebutuhan yang mendesak dan segera perlu dilakukan.
Melihat sejarah perkembangannya, tahap rencana awal batas usia minimal pernikahan pada rumusan pasal 1 ayat 7 RUU Perkawinan tahun 1973 adalah 21 tahun untuk laki-laki dan 19 tahun untuk perempuan. Namun terjadi perdebatan yang dinilai tidak sesuai dengan prinsip hukum Islam. Karena itu, pemerintah sebagai pemangku kebijakan mencoba mengambil jalan tengah dengan melakukan kajian ulang di dalam merumuskan pasal-pasal yang memicu konflik. Konflik tersebut berhasil diredam setelah diresmikannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yang menetapkan usia minimal laki-laki 19 tahun dan perempuan minimal 16 tahun. Adanya perubahan usia minimal dilakukan atas beberapa pertimbangan. Yang pertama, kajian teoritis tentang usia dewasa untuk masa itu belum secara tuntas disepakati oleh umat Islam dan negara. Kedua, masyarakat masih memegang budaya lokal. Pada sisi lain, umat Islam Indonesia pada umumnya masih bertahan pada pemikiran doktrin fikih berkenaan dengan usia dewasa yang ditandai dengan balik sebagai kebolehan usia menikah dan tidak mengenal ketentuan hukum batas usia pernikahan dari sisi umur. Ini artinya penyamaan batas usia pernikahan tidak sepenuhnya dapat diterima oleh sebagian masyarakat Indonesia yang justru merasa dipersulit untuk melaksanakan pernikahan karena terbentur usia. Menyikapi hal ini, kemungkinan masyarakat untuk tetap menjalankan pernikahan di luar ketentuan undang-undang bisa saja terjadi, termasuk tidak mendaftarkan pernikahannya ke kantor urusan agama atau KUA, dikarenakan tidak memenuhi syarat usia. Relevansi maqasid syariah dengan pengaturan hukum batas usia di pernikahan di Indonesia. Konsepsi maqasid syariah sebagai instrumen sekaligus orientasi bagi pengembangan hukum Islam menjadi paradigma penting dalam mengkonstruksi bangunan hukum Islam yang sejalan dengan prinsip-prinsip esensial penegakan hukum Islam. Melalui maqasid syariah, inilah tujuan dibalik pensyariatan hukum Islam dapat diketahui dan digali dalam rangka mengetahui maksud Allah SWT dalam mensyariatkan suatu ketetapan hukum. Asy-Syatibi di dalam pandangannya berpendapat bahwa maqasid syariah paling tidak mengandung 4 aspek krusial di balik persyaratan hukum Islam, meliputi yang pertama, syariat memiliki tujuan esensial, yaitu kemaslahatan manusia di dunia dan di akhirat. Kedua, syariat adalah sesuatu yang harus dipahami oleh seorang hamba yang mukallaf berkenaan dengan pembenaran hukum yang ditimpakan kepadanya. Ketiga, syariat merupakan aturan yang harus dilaksanakan yang bersumber dari wahyu ilahi dan hadis Nabi. Dan yang keempat, syariat bertujuan mengantarkan pergaulan hidup manusia pada naungan hukum. Menindaklanjuti surat keputusan MK di atas, DPR RI dan pemerintah pada saat itu menyepakati untuk melakukan perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 7 Ayat 1 terkait ketentuan batas usia pernikahan menjadi 19 tahun bagi laki-laki dan perempuan. Pada bulan Oktober 2019, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 secara resmi disahkan dan mulai diberlakukan oleh pemerintah dengan perubahan hanya terdapat pada satu pasal, yakni pasal 7 ayat 4 berisikan batas usia perkawinan menjadi 19 tahun bagi laki-laki dan perempuan. Penyamaan batas usia pernikahan tidak sepenuhnya dapat diterima oleh sebagian masyarakat Indonesia yang justru merasa dipersulit untuk melaksanakan pernikahan karena terbentur usia. Menyikapi hal ini, kemungkinan masyarakat untuk tetap menjalankan pernikahan di luar ketentuan undang-undang bisa saja terjadi, termasuk tidak mendaftarkan pernikahannya ke kantor urusan agama atau KUA, dikarenakan tidak memenuhi syarat usia. Di relevansi maqasid syariah dengan pengaturan hukum batas usia pernikahan di Indonesia. Konsepsi maqasid syariah sebagai instrumen sekaligus orientasi bagi pengembangan hukum Islam menjadi paradigma penting dalam mengkonstruksi bangunan hukum Islam
yang sejalan dengan prinsip-prinsip esensial penegakan hukum Islam dan tujuan dibalik pensyariatan hukum Islam dapat diketahui dan digali dalam rangka mengetahui maksud Allah SWT dalam mensyariatkan suatu ketetapan hukum. Melalui penentuan batas usia pernikahan, pemerintah hendak meminimalisir berbagai dampak negatif dari perkawinan di bawah umur. Selain itu, ketentuan tersebut ditujukan dalam rangka meningkatkan potensi dan kualitas keluarga yang sejahtera dengan bekal kematangan usia menikah serta memiliki kesiapan yang matang dalam berumah tangga. Tidak adanya ketentuan pasti pada batas usia pernikahan dalam hukum Islam membuat para mujtahid mengijtihad sesuai dengan kondisi masyarakat dan situasi perkembangan zaman, asal tidak bertentangan dengan syariat secara universal. Pernikahan harus dilakukan oleh calon pasangan yang telah memiliki kematangan fisik secara biologis dan kematangan mental secara psikologis. Interpretasi terhadap surah An-Nisa ayat 9 yang artinya agar manusia tak meninggalkan generasi yang lemah adalah untuk reformulasi hukum yang disesuaikan dengan ketentuan kehidupan. Penentuan batas usia pernikahan adalah tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip maqasid syariah dengan sebagaimana telah dikemukakan di atas bahwa penentuan di atas batas usia pernikahan merupakan persoalan yang bersifat ijtihadiyah yang harus dilakukan melalui usaha pemikiran yang serius untuk menggali nilai-nilai terkandung dalam sumber hukum Islam. Penentuan batas usia nikah merupakan salah satu upaya dalam minimalisir angka pernikahan dini yang menjadi salah satu penyebab pemicu jadinya perceraian. Maksud Al-Quran tidak meninggalkan keturunan yang lemah adalah jika dianalisis secara mendalam, pernikahan yang dilakukan pada usia yang cukup, yang dikatakan belum cukup umur, dan memiliki risiko dari berbagai segi, baik dari sisi kesehatan, mentalitas, termasuk pada aspek ekonomi yang cenderung bergantung pada orang tua secara finansial dan ekonomi dan emosional. Penentuan batas usia pernikahan sebagaimana ditentukan dalam pemerintahan dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 yang mengatur bahwa batas usia pernikahan adalah 19 tahun bagi laki-laki dan perempuan patut dipandang sebagai usaha di dalam meraih kemaslahatan dan menolak kemudaratan di dalam hukum keluarga Islam. Dalam undang-undang tersebut, meski masih membuka ruang bagi terjadinya pernikahan di bawah usia yang telah ditentukan, yaitu melalui dispensasi yang dikeluarkan oleh pengadilan. Namun pemberian izin tersebut harus dengan persyaratan yang ketat. Kesimpulan, konsep maqasid syariah di dalam merumuskan tujuan pernikahan berkenaan dengan penentuan batas usia pernikahan bertolak dari usaha meraih kemaslahatan dan menolak segala kemudaratan yang ditimbulkan dari pernikahan. Penentuan batas usia nikah sebagaimana telah diatur dalam hukum perkawinan Indonesia merupakan sesuatu yang relevan dengan pemeliharaan terhadap kemaslahatan dalam pernikahan dan secara esensial. Hal ini dapat dilihat dari berbagai aspek berikut. 1. Kehidupan rumah tangga pernikahan harus dilakukan dengan kematangan usia. 2. Sebagai langkah meminimalisir perceraian yang ditimbulkan oleh kasus pernikahan usia dini. 3. Penentuan batas usia dari sisi maqasid syariah adalah sejalan dengan tujuan agar tidak meninggalkan keturunan yang lemah. 4. Penentuan batas usia nikah merupakan usaha di dalam merespon perkembangan sosiologis dan psikologis masyarakat dalam kaitannya dengan kematangan dan kedewasaan usia seorang anak untuk menjalani kehidupan rumah tangga. Berdasarkan hasil diskusi kami, dituliskan 3 tujuan penulisan resume tersebut. Yang pertama, memahami pengaturan batas usia pernikahan, dan yang kedua, mengungkap konsepsi maqasid syariah dalam merumuskan tujuan hukum Islam berkenaan dengan penentuan batas pernikahan di Indonesia. Tuliskan metode yang digunakan. Menurut kami, metode yang digunakan tergolong ke dalam jenis kualitatif dengan metode sistematik literatur review dengan merumuskan masalah, mengumpulkan data, mengevaluasi kelayakan data, menganalisis dan menafsirkan data yang relevan, kemudian menyajikan hasil yang diperoleh. Dalam pengumpulan data dilakukan dengan metode kepustakaan atau library research dengan mengumpulkan data dan informasi melalui bantuan bermacam-macam material yang terdapat di ruangan perpustakaan.
tujuan masalah yang ditemukan dalam materi dan jurnal yang telah diresum bersama kelompok kami. Yang pertama, mengapa perlu ditetapkan usia minimal dalam pernikahan? Kedua, bagaimana batas ketentuan usia perkawinan dalam hukum Islam? Yang ketiga, apa relevansi dari maqasid syariah dalam merumuskan tujuan hukum Islam berkenaan dengan penentuan batas pernikahan di Indonesia? Yang keempat, apa saja Asy-Syatibi di dalam berpendapat bahwa maqasid syariah yang paling tidak mengandung 4 aspek sosial di balik pensyariatan hukum Islam. Hasil diskusi dari kelompok kami menanggapi masalah yang pertama, yaitu karena sebelum pernikahan harus mempertimbangkan berbagai aspek berkaitan dengan kehidupan berkeluarga, kesiapan fisik, mental, emosional, pendidikan, sosial, ekonomi, serta menentukan jumlah dan jarak kelahiran yang hanya bisa dilakukan oleh orang usianya yang menginjak dewasa. Untuk masalah yang kedua, dalam hukum Islam tidak ada batasan secara jelas mengenai ketentuan usia perkawinan. Kebolehan menikah hanya dilihat daripada sampaiannya seseorang pada usia balik dengan ciri-ciri tertentu. Untuk masalah yang ketiga, konsep maqasid syariah di dalam merumuskan tujuan pernikahan berkenaan dengan ketentuan batas usia pernikahan memiliki manfaat untuk meraih kemaslahatan dan menolak segala kemudaratan yang ditimbulkan dari pernikahan. Dan untuk masalah yang terakhir, syariat memiliki tujuan esensial yaitu kemaslahatan manusia di dunia dan di akhirat. Yang kedua, syariat adalah sesuatu yang harus dipahami oleh seorang hamba yang mukallaf berkenaan dengan pembebanan hukum yang ditimpakan kepadanya. Yang ketiga, syariat merupakan aturan yang harus dilaksanakan yang bersumber dari wahyu ilahi dan hadis Nabi. Dan yang terakhir, syariat bertujuan untuk mengantarkan pergaulan hidup manusia kepada naungan hukum. Sekian presentasi dari kelompok kami. Maaf jika ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.